Remaja jompo menjadi istilah yang populer di kalangan generasi muda. Istilah ini menjamur baik di media sosial sampai di dunia nyata. Masih muda, tetapi badan sudah seperti orang tua. Sering pegal-pegal, mudah lelah, gampang mengantuk, gampang masuk angin, dan banyak lagi gejala-gejala lainnya. Bahkan yang tidak boleh ketinggalan harus selalu sedia koyo, obat gosok, dan obat masuk angin. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Saksikan pembahasannya sampai selesai. Dok, nah ini umur juga kan mempengaruhi kondisi daya ingat. Biasanya kalau orang yang namanya muda lupa, kita bilang kalau gampang lupa, kayak orang tua gitu kan, orang tua yang suka lupa. Tapi ini umur 20-an udah sering lupa. Yeah. Kadang kalau dipanggil, nah ini suka nggak denger, nggak fokus gitu loh. Kalau diajak ngobrol responnya, apa? Gitu. Maksudnya gimana? Nah, apa dok sebenarnya penyebabnya nih? Pengaruh tadi gadget juga ternyata mempengaruhi ke otak juga ya dok ya. Nah selain gadget apakah ada penyebab lainnya sehingga si remaja jompo ini jadi sering gagal fokus gitu, susah fokus juga? Ya, jadi yang pertama itu pasti karena gangguan tidurnya ya. Jadi bisa dipengaruhi oleh gangguan tidur gitu. Siapa yang di sini suka melekan lihat drakor? Ayo. Pasti banyak ini remaja-remaja. Siapa yang tidak tahu film terbaru apa The Glory ya? Saya juga belum nonton. Jadi yang pertama kurang pasti. Sehingga akhirnya pada saat mereka paginya harusnya beraktivitas ngantuk Bu Erni. Jadi akhirnya dipanggil tuh kayak nggak dong gitu ya. Itu satu. Yang kedua bisa juga karena pengaruh nutrisinya kurang. Merasa ada yang tersindir. Halo Bu Roro. Kayaknya Mbak Kak Roro ya masih muda. Terus konsumsi nutrisinya tuh kurang optimal ya, yang dimakan junk food terus. Nah junk food itu kan sebetulnya mengandung yang namanya oxidative stress, nggak kerasa kan? Ya, oxidative stress itu dia merusak sel, sehingga akhirnya sel di dalam tubuh kita semua ini ya, akhirnya bisa mengakibatkan daya konsentrasi berkurang gitu ya. Terus kalau diajak ngomong juga nyautnya lama gitu ya. Yang ketiga bisa juga karena akibat komplikasi yang sebetulnya remaja ini mungkin nggak sadar. Mungkin dia ada diabetes tapi nggak pernah diperiksa. Ternyata gulanya tinggi. Nah itu kan bisa mempengaruhi ya saat orang bicara. Keempat misalnya ada contoh penyakit lain. Kayak misalnya ada anemia, HB-nya turun. Banyak sih penyebabnya. Jadi bukan murni karena problem telinga gitu. Oke, ya kita lanjut lagi dok. Ciri yang berikutnya nih remaja jompo itu sering ngantuk, tapi bukan karena begadang. Tadi yang Roro katanya kalau tidur mah lancar dok, bahkan tidur tuh jadi kebiasaan gitu loh, gampang banget. Udah dapat PW gitu posisi enak ya tidur gitu loh. Jadi sering ngantuknya bukan karena begadang, makanya tuh dijulukin kaum rebahan tadi tuh dok. Nah kira-kira kalau bukan karena begadang sama nutrisi misalnya dok, apalagi sih dok selain itu? Merasa gini, jadi pada saat kita itu mager, banyak tidak bergerak gitu ya, itu sebetulnya bisa memicu, terutama contohnya ya kalau pada orang tua tuh memicu osteonekrosis pada orang tua gitu ya. Jadi memicu di mana tulang ini lama-lama akan mengalami degeneratif, jadi tulangnya itu jadi hancur pada orang tua. Nah kalau pada remaja tidak seperti itu, tetapi pada remaja dan pada mereka yang muda ada penelitiannya yang namanya otot kita itu akan semakin memendek, fleksornya itu memendek ya, dan itu bisa mengakibatkan akhirnya kita itu merasa lebih mudah lelah, lebih mudah badan itu tambah sakit semua. Intinya semakin tidak dipakai gerak tambah sakit semua gitu. Karena yang namanya mager itu sama kayak mesin mobil kita tidak pernah dipanasi ya Bu Erni ya. Jadi seperti itu, jadi kayak berkarat. Gampangannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya memang tubuh kita itu semakin dikasih pergerakan, latihan justru semakin bagus ya dok ya. Bukannya jangan nggak dipakai gitu ya, otot-otot ternyata juga bisa makin mengecil ya. Iya, memendek. Betul, makanya sebetulnya kalau masih muda gini ya, ini termasuk reminder buat saya ya. Jadi saya bukan remaja ya, gitu sudah tua. Cuman maksud saya itu kalau misalnya mumpung pada saat remaja itu waktunya build up muscle, gitu ya. Jadi waktunya para remaja di sini ini untuk membangun massa otot.
Karena apa? Masa otot itu nanti akan dipergunakan pada saat tua. Kalau kita nggak pernah build up masa otot, nggak usah ngomong remaja jumput tok ya. Nanti pada saat tua, gampang jatuh, gampang patah, nggak bisa gerak, dan itu nggak enak gitu ya. Jadi benar-benar harus mulai berolahraga, plus mulailah menabung untuk masa otot, mulai angkat beban, itu harus dikerjakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ya, para remaja di sini merasa, dok aku tuh capek dalam aktivitas, aku nggak kuat, coba dilakukan satu hal, mulailah berolahraga ringan, paling tidak 20 menit sehari, minimal 20, nggak usah langsung lari sprint gitu, nggak usah, jalan aja biasa 20, lakukan setiap hari, nanti rasain deh ke badan gitu. Itu pasti beda, kualitas hidup meningkat, tidurnya lebih bagus, tidur dalam artian bukan tidur-tiduran ya, segar badannya, konsentrasi meningkat, berat badan turun, jadi lebih nggak mudah marah, nggak mudah cranky, nggak mudah baper. Nah, remaja-remaja yang mengalami masalah, mohon mulailah berolahraga ya sebelum nanti menemui penyakit dalam untuk berkonsultasi. Oke, iya. Jadi kalau remaja jompo ini sering merasakan pegal-pegal, sakit pinggang, terus padahal nih nggak melakukan aktivitas berat, nah berarti itu karena si otot-otot yang nggak terlatih gitu dok? Iya, otot kalau nggak dilatih lama-lama tambah mengecil gitu ya. Jadi jangan terus habis itu, aku merasa badanku sakit, aku tak tidur, salah. Aku merasa badanku sakit, ini waktunya aku berolahraga gitu ya. Oke, jadi kadang-kadang kita tuh ngerasa badan pada sakit itu butuh istirahat, terus tidurnya juga dari misalnya yang biasanya apalagi kalau weekend gitu ya, Sabtu Minggu, kesempatan untuk tidur sepuas-puasnya, begitu bangun juga sebenarnya malah jadi tambah nggak enak ya dok ya, bukannya seger ya? Iya, tambah sakit semua. Jadi janganlah jadikan yang namanya weekend Anda untuk yang namanya tambah di rumah terus habis itu gulingan gitu ya, not doing anything. Paksa untuk pergi keluar terus habis itu ya jalan-jalan, strolling lah di taman di mana gitu ya. Itu kan bagus juga untuk melatih ya. Yang namanya latihan itu tidak akan memberikan hasil dalam semalam gitu ya. Tetapi yang namanya latihan itu akan memberikan hasil setelah berbulan-bulan. Jadi seperti itu ya, nggak akan terus latihan sekali, mana kata dokter Rika kalau misalnya aku latihan enakan, nggak akan. Awal-awal dipaksa latihan ya badan sakit semua awal-awal, lama-lama akan terasa terbalik, kalau aku nggak olahraga kok badanku tambah nggak enak ya gitu. Ya. Jadi kondisi sekarang yang dimudahkan, semua tinggal pencet tadi, tinggal pegang gadget, mau order online, transportasi online, ternyata memang mempengaruhi nih kejompoan, jadi bikin mager ya dok ya. Nah tadi dok gimana dok, bisa anak-anak muda datang ke dokter penyakit-penyakitnya itu udah yang degeneratif, yang harusnya zaman dulu tuh orang 60 tahun, contoh diabetes tadi, hipertensi, perlemakan hati, kemudian tadi masalah kolesterol, trigliseridnya di atas normal juga. Nah itu tuh yang bikin kejompoan ini kah? Maksudnya tadi kan ciri-cirinya pokoknya tuh gampang lemes, gampang pegel-pegel, gampang ini. Apakah memang udah pasti ternyata ada ketidaknormalan dari gula darahnya kah, perlemakan lemaknya berlebih kah, atau tekanan darahnya? Apakah ke situ dok? Paling sering itu dua, satu kolesterol, ya itu paling sering lah gitu ya. Yang kedua perlemakan hati, dua itu paling sering. Kalau yang lain misalnya darah tinggi, kemudian diabetes, itu ya nggak semua sih. Kebanyakan kalau memang masih muda itu biasanya masih oke, masih tensinya bagus gitu ya, gulanya juga nggak ada. Tapi yang namanya kolesterol, hiperkolesterol itu ya most likely iya gitu. Karena kan kalau kita lihat sekarang makanannya ya seperti itu, ya olahraganya itu juga jarang. Apalagi sekarang kan saya nggak tahu ya. Sekolah sekarang itu kan lumayan ya, maksudnya cukup panjang buat anak-anak. Saya merasa bahwa sekolah tuh jam 12 sudah selesai. Apa saya tok ya? Jam 12 sudah selesai, sampai rumah tuh paling udah 12:30. Habis itu nanti bisa bubuk siang, bisa istirahat. Sekarang nggak bisa loh. Saya ngeliat jadwalnya anak-anak ini luar biasa sampai 3:30. Mungkin itu juga pemicu ya. Jadi bikin mereka sukar untuk beristirahat. Akhirnya nggak mau bergerak.
tambah mager gitu. Nah, artinya dok, apakah apakah berarti nih jadinya usia harapan hidup remaja-remaja sekarang yang disebut remaja jompo ini akan lebih pendek dibanding angkatan-angkatan sebelumnya, dok? Ya, Secara medis gitu dari kasus-kasus yang tadi udah kita bahas. betul. Jadi angka harapan hidup apakah memendek tergantung lagi ya. Tapi kalau yang jelas yang namanya produktivitas itu sudah pasti berkurang. Ya, para remaja yang seperti itu sudah pasti produktivitasnya berkurang. Tapi apakah harapan hidup memendek tergantung di suatu negara itu seberapa bagus sistem healthcare-nya. Katakan kalau kayak di Jepang, ya di Jepang healthcare-nya bagus, angka harapan hidupnya panjang ya. Tapi kan kembali lagi, lifestyle seburuk apa yang kita anut. Kalau memang lifestyle-nya jelek banget ya iya, angka harapan hidupnya memendek semua. Gitu. Artinya Oke. Jadi remaja-remaja yang memang udah nih ngerasain gampang banget pegel-pegel, gampang banget ngantuk, sering banget lemah, letih, lesu ya. Nah, itu tuh jangan jangan berlarut-larut gitu ya. Jadi harus segera tuh melakukan tuh pemeriksaan ya. Nah, syukur-syukur semua kondisinya normal ya. Tapi kalau memang ketahuan ada yang nggak normal kan bisa langsung cepet diatasin gitu ya, dok ya. ya lebih baik mendeteksi dini. Jadi dicek dulu ya. Jadi nggak perlu takut untuk pergi ke dokter. Paling tidak dengan demikian teman-teman tuh bisa mencegah. Intinya apa sih? Jangan karena kita merasa aku tuh masih muda gitu ya. Jadi diabetes tuh jauh banget kelihatan kayak di Antartika. Enggak. Diabetes itu sangat dekat. Yang kemarin ya saya ini Bu Erni pernah punya pasien usia 17 tahun. Keluarga nggak ada diabetes loh ya. Keluarga nggak ada diabetes. Kena diabetes karena apa? Anak sekolah pergi sekolah ya, dia senangannya minum ini ya, minum Boba. ya boba ya, kemudian kayak misalnya teh di dalam saset. Nah kan orang tuanya nggak tahu, di rumah dia minum air, di sekolah enggak gitu ya. Yang terjadi adalah dia dalam sehari dia bisa minum sampai 4 sampai 6 kemasan ya. Setelah itu yang terjadi apa? Diabetes. Keluarganya bingung, kok bisa ya keluarga saya nggak ada yang diabetes. Itu satu. Yang kedua, yang mengkonsumsi mie instan. Jadi ceritanya ini dia nggak satu kota sama keluarganya ya, nggak satu kota sama orang tuanya. Jadi dia tiap hari makan mie instan. Terjadilah namanya gagal ginjal, ginjalnya bocor. Jadi datang dibawa ke saya itu bengkak semua badannya gitu. Terus kan saya tanya kenapa kok kayak gitu. Ternyata karena dia makan mie instan setiap hari loh ya, bukan ada jedanya. Apakah pasti berkaitan? Ya kalau setiap hari ya pastinya ada pengaruhnya ya, pasti ada pengaruhnya. Walaupun tuh harus diperiksa lebih lanjut ya, tapi kan tetap lifestyle yang salah itu tidak baik buat tubuh kita. Untuk menghindari remaja jompo itu banyak hal yang teman-teman bisa kerjakan ya. Jadi yang pertama mulai dari perhatikan jam tidur. Jam tidurnya diusahakan 8 jam. Yang kedua, jaga yang namanya pikiran, jangan terlalu stres, jangan overthinking, jangan merasa bahwa yang sana lebih sukses, terus aku enggak. Setiap manusia itu pasti ada tempatnya sendiri-sendiri, jadi enggak usah membandingkan hidup kita sama orang lain. Yang ketiga, berolahraga. Kalau nggak bisa ya, sampai olahraga jauh-jauh sampai kilometer itu nggak usah seperti itu. Kita bisa memulai yang namanya olahraga ringan, paling tidak seminggu 2 kali 3 kali, mulai dengan jalan simpel. Ya, selama setengah jam. Keempat, perhatikan asupan makanan. Kalau kita nggak bisa ganti semua makanan, it's okay. Paling nggak 2 kali dalam sehari kita makan sehat, ganti jadi oatmeal. Itu sangat membantu. Ya. Yang kelima, jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Karena itu membantu kita supaya tidak mudah stres.